Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-298 hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari walau hanya melalui ibadah online di YouTube ini. Kita berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah online Yamari ke-298 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-298 ini dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Pimpin tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa, boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih, anugerah dan kemurahan-Nya hingga kita ada saat ini. Dan kembali dapat beribadah bersama, menyembah, memuji dan memuliakan Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan untuk meresponi segala kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk datang menghampiri tahta kudus-Nya. Mari kita melepaskan segala beban hidup kita di kaki Tuhan, serta tinggalkan sejenak kesibukan kita dan mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena Tuhan kita telah berjanji akan memberi kelegaan bagi kita ketika kita datang menghampirinya, dan Dia telah memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita angkat suara kita, mari kita naikkan pujian penyembahan kita yang berkata, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Bapa Yesus sertaku. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah bagi Yesus sertaku. Takkan ku goyah bagi Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selanjutnya kita akan menaikkan pujian kesukaan, sebuah pujian yang berkata, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Maria Novi MPDK dengan tema Tuhan Jangan Lupakan Aku. Mari kita buka mata hati, pikiran, serta telinga kita untuk mendengarkan suaranya melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi suluh untuk menerangi relung hati kita, serta menjadi benih yang hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita. Karena itu, mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata,
Penuhi sekarang Tuhan. Hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang mari dan seluruh pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Jumpa kembali dengan ibadah online yang mari ke-298 bersama saya Pendeta Maria Novi. Yang saat ini kita akan mengambil tema Lord Don't Forget Me, atau Tuhan jangan lupakan saya, dengan subtema Tuhan kita tetap setia. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat 33, 42 dan 43. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami percaya hati kami sudah disiapkan Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan setiap hati-hati yang sudah terbuka di hadapan Engkau, kiranya Engkau menjamah, memberkati, menguatkan, dan Engkau juga campur tangan di dalam setiap apa yang kami dengar, biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 23 ayat 33, 42 dan 43. Demikianlah firman Tuhan.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan ketika Tuhan Yesus disalibkan, di kanan dan di kirinya disalibkan juga dua orang penjahat yang sedang menunggu kematian. Saudara, ketika kedua penjahat itu disalibkan di kanan kiri Yesus, sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki masa lalunya, dan juga tidak ada lagi kesempatan untuk masa depan mereka. Namun kemudian, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, salah satu dari penjahat memandang kepada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ia tidak berkata, Yesus, turunkan aku dari salib ini. Ia tidak juga meminta kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Ia hanya meminta satu hal, yaitu apa? Tuhan, ingatlah aku. Tuhan, jangan lupakan aku. Lord, don't forget me. Kalimat itu lahir dari hati seseorang yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dia sadar dia tidak layak dan tidak punya apa-apa lagi selain berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan luar biasanya Bapak Ibu, jawaban Yesus sungguh sangat mengejutkan. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus bukan berkata besok atau lusa engkau akan bersama-sama dengan aku, tetapi hari ini juga, atau segera mungkin, atau sekarang engkau akan bersama-sama dengan aku. Saudara, penjahat itu hanya meminta untuk diingat oleh Tuhan. Namun Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Bukankah demikian Tuhan kita? Seringkali ketika kita hanya berharap agar Tuhan tidak melupakan kita, Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam perjalanan hidup kita pernah sampai pada titik di mana hati kita berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, tolong janganlah Engkau melupakan aku. Dalam kehidupan kita menyadari tidak selamanya hidup kita mulus, bukan? Ada kalanya kita mengalami lembah kekelaman, sehingga kita tidak tahu lagi harus bagaimana. Kita berkata, Tuhan, jangan lupakan aku. Di manakah Engkau saat ini? Seruan ini lahir ketika kita benar-benar sangat merasa ketakutan,
Seruan ini lahir ketika kita merasa putus asa. Seruan ini lahir di mana benar-benar kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin karena kita sudah sekian lama berdoa untuk orang yang kita kasihi, untuk anak kita, orang tua kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan, atau yang hidupnya sedang dalam jauh dari Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan dan bertobat. Mungkin kita sedang bergumul untuk penyakit yang begitu kita derita sekian lama dan belum kunjung juga sembuh. Mungkin kita juga sedang bergumul untuk usaha yang belum berhasil. Mungkin kita sedang bergumul karena keadaan rumah tangga yang mulai tidak harmonis lagi. Bahkan mungkin kita sedang mengalami kekecewaan dengan pelayanan kita, dengan sesama kita. Namun ingat hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa saja melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa bahwa kita ada. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia berkata, aku tidak pernah melupakan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar lebih lanjut lagi tentang 3 kebenaran tentang hal ini. Yang pertama kita akan belajar di dalam Yesaya 49 ayat 15 yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya. Ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan berkata, bahkan jika seorang ibu lupa kepada anaknya, aku tidak akan lupa kepadamu. Saudara, saya pernah membaca sebuah kisah tentang gempa bumi yang menghancurkan sebuah kota. Setelah berjam-jam tim SAR melakukan pencarian, kemudian para petugas itu menemukan seorang ibu yang sudah meninggal tertimpa reruntuhan. Namun ketika tubuhnya diangkat, ternyata di bawah tubuhnya atau dalam pelukannya itu ada bayi kecil yang masih hidup. Rupanya ketika bangunan itu roboh, sang ibu tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia justru memeluk erat bayinya dan menjadikan tubuhnya sebagai pelindung. Kemudian ia mati, tetapi bayinya hidup. Kasih seorang ibu memang sangat luar biasa. Ibu adalah lambang kasih terbesar di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 dikatakan apa tadi? Sekalipun seorang ibu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Hal ini menyatakan bahwa kasih Tuhan bahkan lebih besar dari kasih seorang ibu yang rela mati untuk bayinya. Dalam hidup saudara saat ini mungkin teman telah meninggalkanmu. Orang yang sangat dekat dengan engkau mungkin telah melupakan engkau dan mengkhianati engkau. Mungkin keluargamu juga telah mengecewakanmu. Bahkan gerejamu pun sudah tidak lagi memperhatikanmu lagi. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang setia. Dia tidak pernah melupakan saudara.
Karena kebenaran yang kedua akan memberitahukan bahwa nama kita, nama saudara dan saya tertulis di telapak tangan Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-16a yang berkata demikian, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Seperti sebuah lagu yang mengatakan, "Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku." Lagu ini menyatakan bahwa kita, saudara dan saya ini berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Jika kita menyimpan foto orang yang kita kasihi di ponsel pribadi kita, tapi Tuhan tidak menyimpan foto kita di ponsel pribadinya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Dia mengukir nama kita di telapak tangannya. Itu jauh lebih sempurna, itu jauh lebih berharga. Dan kebenaran yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan tetap setia, bahkan di saat kita berada di titik terendah hidup kita. Kesetiaan manusia tergantung pada keadaan kita. Jika kita punya pengaruh, ya, jika kita punya kekuatan, kita punya banyak uang, maka orang berkumpul mendukung kita. Orang berkumpul setia kepada kita. Tapi bagaimana jika tidak? Ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam keterpurukan, ada kalanya mereka bubar, betul gak saudara? Ya, ada kalanya mereka bubar meninggalkan kita. Tetapi ada satu hal, kesetiaan Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan apa dan bagaimana keadaan kita. Waktu kita kuat, Dia Allah yang setia. Waktu kita lemah dan jatuh sekalipun, Alkitab berkata, Dia tetap Allah yang setia. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah dapat menyangkali dirinya sendiri. Ada seorang ayah yang mengajari anaknya bermain dan naik sepeda, saudara. Selama anak itu masih kuat mengayuh, sang ayah tetap berlari di belakangnya. Dan ketika anak itu kehilangan keseimbangan dan jatuh, apakah ayah itu akan berkata, "Rasain, ya, itulah akibatnya karena kamu ngebut sih nak"? Apakah seperti itu? Tentu tidak, bukan? Justru saat anak itu jatuh, ayahnya segera berlari. Ayahnya mengangkatnya, membersihkan lukanya dan berkata, "Nak, kamu hebat. Ayo kita mencoba lagi." Begitulah Tuhan. Banyak orang berpikir Tuhan hanya dekat ketika kita sedang happy. Ya, Tuhan hanya dekat ketika kita sedang kuat. Tapi sesungguhnya seringkali Tuhan justru paling dekat dengan kita ketika kita sedang dalam kehancuran. Raja Daud berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku tahu Tuhan besertaku." Penjahat di sebelah Yesus tidak sedang berada di puncak kehidupannya.
melainkan dia sedang berada di titik paling terendah dalam hidupnya. Namun justru di sanalah ia menemukan kasih Tuhan. Tuhan berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, mungkin saat ini engkau pun sedang mengalami situasi yang sangat pelik. Engkau pun sedang mengalami situasi yang sangat-sangat pahit. Engkau bahkan berkata, Tuhan, aku udah lelah. Aku capek, Tuhan. Aku mengalami situasi sangat berat. Jalan-jalan itu sepertinya gelap dan tidak ada lagi harapan. Dan kita berkata, Tuhan, di manakah engkau? Please Tuhan, don't forget me. Saudara, kita punya jaminan yang luar biasa, bukan? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sekalipun seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi aku tidak akan pernah melupakan engkau. Saudara dan saya dikasihi Tuhan, karena kita berharga. Yesus mau datang ke dunia, dia mati di kayu salib. Bukan karena dia hebat, karena dia seperti Superman, tetapi karena dia cinta kepada saudara dan saya. Karena dia mengingat kita. Dia melihat bahwa kita membutuhkan dia. Dia selalu mengingat nama kita, sebab nama kita terukir di telapak tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mungkin dapat melupakan kita. Keluarga bisa mengecewakan kita. Sahabat pun dapat mengkhianati dan meninggalkan kita. Namun salib dan telapak tangan Tuhan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Bahkan luar biasa indahnya, karena nama kita tertulis di telapak tangannya. Itu menandakan bahwa Tuhan senantiasa setia. Sekalipun seringkali kita tidak setia, seringkali kita lupa akan Tuhan. Ketika kita dalam hidup yang sukacita, kita berhasil, kita sukses, seringkali manusia melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Pak, aku sekali-kali tidak pernah melupakan engkau. Bahkan di titik terendah kita, Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau. Marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Artinya apa? Tuhan senantiasa ada bagi kita. Kalau saat ini engkau sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, ingat, Tuhan senantiasa ada bagi saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Engkau dekat dengan hatinya Tuhan. Bahkan namamu terukir di telapak tangan Tuhan. Kita tahu kehidupan, situasi, zaman akhir ini bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin hari semakin susah, semakin sulit. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk melakukan apa yang menjadi kepentingannya, kesukaannya, bahkan mampu melupakan keluarganya, melupakan ayah ibunya, melupakan anaknya, melupakan kakak adiknya, saudara-saudaranya. Demi apa? Demi cier, demi uang, demi kedudukan, demi posisi. Karena
Firman Tuhan mengatakan apa? Di akhir zaman, kasih sesama kita, sesama manusia semakin dingin. Namun ada kasih yang abadi, yang senantiasa ada bagi kita, yaitu kasihnya Bapa kita. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Ketika kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Jangan lupakan aku. Tuhan berkata apa? Aku sekali-sekali tidak pernah melupakan Engkau. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia berkata, aku tidak pernah jauh dari Engkau. Aku tidak pernah melupakan Engkau. Karena Engkau berharga di hadapanku. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti penjahat di kayu salib yang berseru, ingatlah akan aku. Demikianlah kami pun datang kepadamu dengan segala kelemahan dan pergumulan kami ya Tuhan. Ajar kami percaya bahwa nama kami telah terukir di telapak tangan-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami, bahkan di titik terendah hidup kami. Bapa, ampunilah kami kalau seringkali kami meragukan Engkau. Kami seringkali merasakan ditinggalkan oleh Engkau. Tolong kami untuk tetap setia kepadamu, karena Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami. Berkatilah setiap sahabat ya mari, dan siapapun juga yang mendengar firman ini. Kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang berduka, pulihkan yang sakit, dan pakailah hidup kami untuk kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang setia, kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan jangan lupakan aku, yang disampaikan oleh Pendeta Maria Novi MPDK Pengurus Yamari dari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Maria Novi MPDK yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari 298 ini. Tuhan Yesus memberkati ibu, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-299, 1 Agustus 2026. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online nanti berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yamari juga akan mengadakan Retnas Yamari ke-13 dengan tema Bersekutu Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati. Panitia penyelenggara Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Swiss Bell Boutique Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan, serta persiapan-persiapan lainnya. Kita doakan juga agar acara ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biaya pendaftaran sebesar Rp2.250.000 per orang dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor rekening 0977878989 atas nama Rina Rusyanti Yayan Gunawan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara Retnas Yamari ini dapat mendaftar ke panitia pendaftaran di WA 0813 1069 9009 Evangelis Mariati Sitorus, 0857 21717183 Ibu Maria Loanita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga yang kami sapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa, atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi Yamari dan juga bagi badan pengurus Yamari hingga akhir bulan Juli ini. Dan kami juga bersyukur atas kasih-Mu yang terus memimpin Yamari sehingga boleh eksis dalam melaksanakan amanat agung Kristus. Karena hari masih siang, malam belum tiba, dan terpujilah nama Tuhan yang telah mengurapi hamba-hamba-Mu tim ibadah dan juga memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Novi MPDK, pengurus Yamari Pusat Jakarta, yang telah menyampaikan khotbah dengan topik Tuhan jangan lupakan saya, atau Lord Don't Forget Me. Dalam ibadah online Yamari ke-298 ini, kiranya di dalam tuntunan Roh Kudus sendiri, kuasa firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini, maupun saudara-saudara kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, baik yang ada di Nusantara maupun di mancanegara. Kiranya Tuhan tolong agar kebenaran firman-Mu menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, serta juga memberikan jalan keluar dari setiap problema demi problema yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi tim ibadah yang telah melayani. Demikian juga bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Novi MPDK dalam kehidupan, agar mereka tetap sehat dan dalam pelayanan mereka, sehingga melalui seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, banyak orang dikuatkan dan juga dibawa kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk tim ibadah yang akan melayani dan juga hamba-hamba-Mu, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan sesi kesehatan dalam ibadah online Yamari di bulan Agustus mendatang. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh persiapan mereka, agar melalui kekasih-kasih-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani, dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari di seluruh Nusantara dan mancanegara yang senantiasa memakai ibadah online Yamari sebagai kelengkapan di dalam mereka memenuhi kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani mereka, sehingga mereka tetap sehat dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan jasmani, agar mereka terus melangkah dalam mengikuti Tuhan di dalam dunia ini. Bapa Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari. Mulai doa-doa kami bersama-sama kepada Tuhan untuk seluruh panitia Retnas ke-13 yang diketuai oleh Bapak Dr. Yayan Gunawan bersama seluruh divisi lainnya sebagai penyelenggara di bawah tema bersekutu, berbahagia bersama-sama, sahabat-sahabat sejati, dan acara Retnas akan diadakan pada hari Rabu hingga Sabtu tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta dengan berbagai persiapan yang meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta maupun persiapan semua pembicara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, juga khusus bagi peserta yang telah mendaftar, agar mereka tetap sehat
dan dijauhkan dari berbagai hambatan yang bisa saja menghambat menghalangi mereka untuk hadir dalam acara retret nasional ini ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh persiapan dari pihak hotel. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam seluruh persiapan mereka yang menyangkut paut dengan seluruh acara selama berada di hotel tersebut, agar dengan seluruh persiapan mereka dapat menopang dan dapat juga mensukseskan seluruh rangkaian acara dari hari pertama sampai hari terakhir ya Tuhan. Agar yang demikian ya Bapa, seluruh peserta yang hadir diberkati dan diperlengkapi dengan hal-hal ilahi dari Tuhan, sehingga sekembalinya mereka dari acara ini, mereka boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan dan juga bagi masyarakat di mana Tuhan tempatkan mereka menjadi garam dan terang Bapa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa, Allah yang juga adalah dokter tabib ilahi, Allah penolong yang setia. Kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam proses pemulihan, demikian juga yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik Ibu Susan Jenny, Bapak William Maitimu, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Ibu Jakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Bapak Yakub Sebandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Loan Serango, Ibu Jumelian, Saudara Gebi Esther Sitorus, Ibu Pendeta Iswari Setyanti, Bapak Pendeta Paulus Mardoyo, Bapak Setiawan Atmaja, Ibu Bekti Widi Nurani, Bapak Stefanus Taga, Ibu Ana Bayiin, Ibu Rambu Kongamai, Ibu Gyoklin, Ibu Yani, Ibu Sincenatan, Bapak Johan Delano, Ibu Lim Syokmai, Bapak Yanwar Suseno yang saat ini sedang mengontrol akan rahang mulutnya di rumah sakit di Shanghai. Ya Bapa, Engkaulah penolong yang ajaib, Engkaulah dokter dan tabib ilahi, Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, memberkati mereka, memberkati seluruh tim medis yang menangani mereka, serta juga memberkati akan seluruh obat-obatan yang dipakai, agar dengan demikian seluruh berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka dan melalui obat-obatan mempercepatkan akan seluruh kesembuhan mereka dan pemulihan mereka. Serta juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara, orang tua, dan juga seluruh famili yang mendampingi mereka di dalam penderitaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai juga untuk mempercepatkan kesembuhan daripada kekasih-kasih-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemulihan kesehatan dari anak Egan Jen Kusmulyadi, Ibu Indra Susanti, Bapak Binarto, Ibu Surhia Saputra. Ya Tuhan, berkati sertai mereka di dalam proses pemulihan ini Bapak, agar benar-benar mereka boleh pulih dari pasca pengobatan yang mereka jalani, pasca operasi yang mereka lalui, sehingga demikian ya Tuhan, mereka semua boleh secepatnya pulih dan kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Demikian pula saudara-saudara kami, sahabat dan mitra yang mari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang juga saat ini sedang mengalami sakit, dan juga kemungkinan mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah. Ya Tuhan, Engkaulah penolong yang ajaib, Engkau juga adalah tabib ilahi. Berkati sertai mereka dalam seluruh, oh Tuhan, proses mereka menjalani kehidupan dengan seluruh penderitaan yang mereka hadapi. Berkati obat-obatan dan tim medis yang menangani. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk seluruh, oh Bapa, obat-obatan yang dipakai, biarlah kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan ada di atasnya, sehingga dapat memulihkan akan kesehatan daripada kekasih-kekasih-Mu yang mengalami dalam keadaan sakit. Demikian juga seluruh persoalan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak. Demikian juga mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena berbagai hal dengan studi mereka. Demikian juga ya Tuhan, perkuliahan mereka kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah, penolong yang ajaib, kekasih jiwa kami, menolong mereka dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang karena Tuhan yang membela mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur ke hadapan hadirat Tuhan atas seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu pada saat ini.
dan seluruh doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-298 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Sampai Akhir Ku Menutup Mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu, arahkan mata dan pandangan Bapak Ibu, hati kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua yang percaya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 299. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.